Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil Effendi di wawancara eksklusif. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Sehat-sehat kah? Semoga pemirsa di rumah sehat selalu. Jangan lupa minum vitamin karena saat ini masih kondisi belum normal. Pemirsa, saat ini saya sedang ditemani oleh seorang novelis, penulis sebuah novel yang bernama Ahmad Daniel Maksud. Beliau berasal dari Situbondo. Mau tahu siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus di wawancara eksklusif ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu siapa Mas Daniel ini. Assalamualaikum Mas Daniel. Waalaikumsalam. Ini manggil Mas Daniel ya? Boleh. Boleh. Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Panas ya. Panas. Cuaca lagi panas. Biasanya hujan sih kalau siang gini gitu. Tumben aja panas. Cuman rumah deket sih. Oh, Jadi nggak begitu kerasa. rumahnya di mana Mas Daniel? Sekitar mungkin 300 meter lah ke selatan. Tegas. Berarti asli dari Sukoharjo. Asli Sukoharjo. Lahir di Sukoharjo. Kita akan membahas novel yang sedang viral saat ini, hasil karya Mas Nanil. Pertanyaannya, sejak kapan Mas Nanil mendalami novel ini? Mendalami menulis novel. Iya. Sebenarnya kalau novel baru-baru ini ya. Cuman dari mulai zaman sekolah dulu masih lagi ngetrennya blog. Sering bikin blog gitu ya, nulis apa aja yang ada di pikiran ditulis di sana. Cuman waktu itu mungkin karena nggak seperti sekarang ya, medianya itu susah banget waktu itu. Jadi nulisnya di blog, ditulis sendiri, dibaca sendiri, malu, dihapus sendiri. Gitu sih kalau dulu. Jadi terlatih dari itu, kebiasaan dari itu. Baru ketika barusan ini sih, tahun 2014 mulai tertarik untuk menulis cerita gitu, novel fiksi. Dan di latar belakangnya lagi selama kuliah kan saya jurusannya di multimedia. Nah, saya di sana sering banget bikin naskah film untuk teman-teman, juga untuk proyek film pendeknya mahasiswa. Dari situ mengolah plot dan semacamnya. Dari proses pendidikan Mas Daniel ini sudah berada di lingkup pesantren atau masih dari luar? Enggak, saya dari kecil, dari ini sudah tinggalnya kan di dalam lingkup pesantren gitu. Jadi taman kanak-kanak ya di pesantren, SD di pesantren, SMP, SMK, kuliah juga di pesantren, lulus juga ngabdi di pesantren. Berarti ini produk asli dari Ibrahimi. Ah, benar. Alhamdulillah. Kemudian apa awal mula Mas Nanil menggeluti dunia novelis? Apakah dari sebuah quotes kecil di sebuah catatan buku atau bim salah bim langsung jadi sebuah novel yang spektakuler? Oh, oke. Enggak lah ya. Mungkin terinspirasi dari saya ketika masih di madrasah dulu. Sering banget tuh cerita bareng teman-teman. Itu ketika jam istirahat kami nggak ke kantin tapi kumpul di pojokan madrasah cerita. Nah, dari cerita itu saya seneng banget dengar ceritanya orang-orang. Kan teman-teman kita di madrasah berasal dari suku, bahkan ada yang dari luar pulau juga kan. Jadi banyak cerita, beragam-ragam. Jadi banyak cerita yang saya dengar dari mereka dan tertarik gitu. Nah, ketika kita lulus, nah ini nih, kalau sekolah di pesantren ketika lulus, teman-teman kita udah hilang. Karena mereka pasti pulang ke daerahnya masing-masing. Saya ngerasa kangen gitu, pengen cerita dengan mereka lagi, mereka udah nggak ada gitu. Saya yang awalnya sering seneng dengar cerita mereka, ngerasa mungkin nih waktunya saya yang cerita sekarang gitu. Akhirnya iseng nulis cerita pendek ya di salah satu forum di Kaskus gitu. Nggak tahu tiba-tiba nggak ada kepikiran gimana, cerita sempat viral dulu. Judulnya Misteri Anak-anak Pak Jawi. Itu tentang legenda atau urban legend yang ada di Jember. Jember itu kota kelahiran orang tua saya. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu apa itu misteri anak-anak Pak Jawi gitu Pak. Jadi itu cerita tentang seorang tukang jamu ya. Dia seorang tabib yang punya 6 orang anak cacat gitu. Tabib tapi 6 orang anaknya cacat gitu. Nah, 6 orang anak cacat ini selisih usianya dengan si tabib ini, dengan Pak Jawi ini jauh banget. Pak Jawinya sekitar umur 80-an lebih, udah tua banget. Tapi anak-anaknya masih umur 5 tahun. Nah, anehnya juga si anak-anaknya ini hanya bisa kelihatan oleh warga itu kalau malam hari gitu. Ngerasa ada yang aneh dengan Pak Jawi ini, dengan kesaktiannya dia. Maksudnya semua jamu yang dia bikin dia kayaknya bisa menyembuhkan banyak penyakit gitu.
Akhirnya terjadi fitnah, difitnah kalau Pak Jawi ini melihara tuyul gitu. Nah gitu ceritanya. Akhirnya rumahnya dibakar dan sejak rumahnya dibakar anak-anaknya hilang juga. Cerita ini urban legend sih ya, kita nggak usah cari tahu faktanya atau gimana kan, cerita turun temurun. Biasanya dulu kakek saya almarhum itu sering ceritain ke saya buat nakut-nakutin biar saya mau ngaji gitu. Kalau kamu nggak ngaji nanti kamu diculik Pak Jawi dijadiin anaknya gitu. Dulu beliau masih, saya SD kalau nggak TK, sering cerita itu. Dari situ saya berniat untuk kayaknya keren juga kalau saya ceritakan ulang gitu di Kaskus. Ada seorang komika gitu ya, stand up komedian yang pengikutnya banyak. Dia ikut ngebaca dan nge-share di Twitter gitu. Hanya sempat viral juga waktu itu kan. Dari situ dapat banyak pembaca di Kaskus. Mulai tertarik nih, kok kayaknya seru juga cerita gini. Saya nggak hanya dapat pendengar dari teman-teman juga, tapi banyak pembaca dari se-Indonesia kan yang baca di forum Kaskus waktu itu masih rame banget gitu. Akhirnya mulai nulis judul-judul yang lain gitu. Dan tetap sih megang pakem di genre misteri gitu. Genrenya horor ya? Horor misteri. Horor misteri. Terus selama Mas Nanil memulai membuat novel, kira-kira adakah kesulitan yang menghambat dalam menulis sebuah karya novel? Mungkin referensi sih. Selama ini buku bacaan saya kebanyakan non-fiksi, mungkin terikat sama profesi juga sebagai guru ya. Yang saya baca ya banyak kan non-fiksi, buku-buku tentang pengembangan diri, motivasi, atau buku pelajaran juga kan. Jadi mentranslasikan ide ke dalam novel, fiksi, itu susah sih, tantangan buat saya. Hanya saja mungkin dari sedikit basic di penulisan naskah itu ya, kan penulisan naskah ininya beda sih tekniknya dengan penulisan novel. Oh, berarti ada teknik khusus, ada syarat-syarat khusus ya? Benar. Dari situ mulai belajar sedikit demi sedikit, memperbaiki kalimat yang tidak efektif dan lain-lain. Belajar sambil lalu menghasilkan karya juga sih. Itu sih tantangannya. Dari banyaknya tantangan itu, adakah penyemangat yang bisa membuat Mas Nanil itu lebih semangat lagi membuat novel ini? Pertama pastinya dukungan keluarga ya. Keluarga. Dukungan keluarga pastinya. Kan saya menulis, saya ngerasa gini nih, tulisan ini suatu saat akan jadi warisan juga kan buat anak-anak saya kelak gitu. Jadi selain saya juga mengabdi, saya juga ingin menghasilkan karya gitu yang bisa anak-anak saya juga baca gitu. Jadi benar-benar menjaga dong konten dari tulisan saya gitu. Terus juga yang jadi penyemangat komentar pembaca. Komentar pembaca tuh beragam dan kebanyakan juga ya ngasih Kayak haters ada ya pasti ya? ada, pastinya ada. Pasti. Kebanyakan haters tuh berasal dari orang yang mungkin ya skeptis atau memang tidak suka cerita Gitu. cerita misteri seperti itu, fiksi atau cerita horor gitu kan. Cuman dari banyak komentar itu banyak yang ngedukung juga gitu. Terusin bang, terusin mas. Kayaknya kalau sampean lebih mengasah lagi ini, mungkin suatu saat bakal bisa terbit cetak juga gitu. Dari situ sih semangatnya juga. Apakah Mas Nanil menyelipkan pesan moral tersendiri melalui cerita karangan Mas Nanil? Kalau ada, pesan moral seperti apa yang Mas Nanil sampaikan kepada pemirsa? Oke. Saya begini sih. Saya mungkin horor itu hanya sebatas kemasan. Buat saya pribadi, tulisan itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan penulisnya kepada orang lain. Jadi ketika saya punya unek-unek yang ada di pikiran saya ingin sampaikan, tapi karena keterbatasan media dan sebagai orang biasa juga ya kadang omongan kita nggak didengar sama orang gitu. Jadi saya tuangkan dalam tulisan. Pesan saya mungkin saya ingin lebih ini sih, anak-anak muda lebih paham atau lebih kenal dengan cerita-cerita daerah gitu. Dimana kalau saya pribadi ya lebih fokus di daerah Tapal Kuda kan, urban legend di Tapal Kuda gitu, kayak Jurang Tangis itu pernah saya angkat juga. Ya tujuannya itu sih, ingin menyampaikan bahwa ada loh di daerah-daerah kita cerita-cerita semacam itu. Apakah anak sekarang lebih banyak yang suka sama cerita mitologi-mitologi luar gitu. Saya juga ingin bilang kalau Indonesia juga punya yang kayak gitu dan nggak kalah bagus juga gitu. Adakah Mas punya rencana buat melebarkan sayap untuk bukan hanya daerah Situbondo, tapi seluruh Indonesia? Oke. Untuk sementara ini belum ya, karena daerah Tapal Kuda sendiri masih luas banget. Masih banyak ya? Masih banyak banget, belum semuanya tercover gitu. Cuman ada beberapa proyek juga di novel digital, saya ngangkat daerah-daerah di timur, seperti di daerah NTB di Lombok gitu. Ada beberapa novel saya yang ngangkat cerita tentang
urban legend di daerah Lombok. Lalu seberapa banyak sekarang hasil karya Mas Nanil sudah sampai saat ini? Oke. Dari awal mula dibuat secara mungkin hanya tulisan di Kaskus sampai saat ini terbentuk sebuah novel. Kalau untuk novel digital udah banyak sih ya, ada 7, Banyak ya? Ada 7 novel digital dan 3 novel cetak. Berarti 10 ya? 10 judul gitu. 10 judul itu sudah tersebar di bagian mana saja? Novel digital bisa dibaca di banyak platform sih. Betul, sudah akses internet kan jelas. Bisa. Di Wattpad ada, dia bisa dibaca gratis kalau di sana sih. Terus di Cabaca juga ada, dia berbayar premium. Dibacanya berbayar, di mana tiap babnya harus dibeli dengan koin. Gitu. Terus yang cetak ada 3 diterbit di Gagas Media. Yang paling best seller di antara 3 atau 10 itu menurut Mas Nanil itu novel yang bagian mana? Timur Trilogy. Timur Trilogy ini ada seri kan, ada 3 buku, 3 judul. Yakni pertama Pesta Bunuh Diri, yang kedua Barisan Keranda Merah, yang ketiga Eksekusi Tapal Kuda. Kenapa ini saya bilang yang paling banyak digemari sama pembaca saya? Karena memang didasarkan pada ada sejarah juga di sana kan. Pesta Bunuh Diri tentang legenda atau jurang tangis, tahu jurang tangis itu Bondongan ya? Ada. Tentang orang-orang yang dibuang di sana di zaman Petrus gitu. Terus kemudian di Barisan Keranda Merah ini tentang bagaimana operasi rahasia tahun 1990-an di mana banyak orang yang mati secara misterius dan mayatnya dibuang kemana-mana gitu. Jadi lebih menceritakan tentang itu. Nah di Eksekusi Tapal Kuda di buku yang ketiga, ini yang mungkin agak sedikit berani sih ya temanya. Saya mengangkat isu tentang ninja di Banyuwangi. Ninja? Dan bagaimana dampaknya ke Seantero Tapal Kuda waktu itu. Juga sekaligus menceritakan tentang peran pesantren pada saat itu seperti apa gitu. Ini sih yang paling banyak dibaca. Dari banyaknya novel itu, adakah rumus khusus agar pemirsa atau pembaca bisa lebih tertarik, ingin, nunggu nih, part selanjutnya, Oke. mungkin ada? Menulis novel cetak dengan menulis novel digital mungkin strateginya secara keseluruhan garis besar sama sih ya. Cuman mungkin kalau untuk novel digital biasanya saya akan menyelipkan sedikit cliffhanger. Semacam di tiap bab itu ada semacam pemotongan yang harus pas, misteri, yang sekiranya orang ini kok bisa kayak gini, dan dia harus baca selanjutnya yang gue tahu. Di selanjutnya juga di akhir dikasih cliffhanger di akhir babnya, sehingga dia terus baca. Agar penasaran itu. Penasaran terus. Tapi ini beresiko sih. Berisiko. Bagi saya misteri itu adalah hutang. Dan ketika saya menaburkan banyak hutang di tiap babnya, saya harus lunasin di akhir. Kadang ada penulis yang terlalu banyak kasih misteri, di ending malah nggak dijelasin apa gitu. Jadi itu strateginya. Kalau di novel di novel cetak mungkin kita masih bisa ini ya, pembaca kan turn page gitu. Jadi masih bisa lebih luas untuk menggali narasi atau mengembangkan karakter gitu. Jadi nggak terlalu terburu-buru ke konflik gitu. Strateginya itu aja sih. Hebat sekali ya, alumni hasil karya Ibrahimi sudah mencetak beberapa banyak judul yang atau novel yang paling best seller ini tentang misteri. Amin. Terakhir, adakah motivasi Mas Nanil untuk para pemirsa yang berada di rumah dan juga pada santri-santri di pondok pesantren mungkin bisa menumbuhkan jiwa-jiwa novel atau pembuatan novel tersebut? Pertama kalau ingin mulai menulis, menurut saya harus niatnya dulu gitu. Banyak anak-anak muda yang tertarik ikut hype-nya doang, hype-nya tinggi nih, lagi banyak penulis-penulis baru ikutan, tapi ngerasa menulis tuh nggak semudah yang mereka lihat ya. Baca mungkin gampang, nulis tuh susah gitu. Akhirnya menyerah gitu. Jadi mungkin niatnya dulu diperbaiki, niatnya apa untuk menulis. Kalau untuk menulis terus mengejar royalti, pendapatan, mungkin susah untuk pertama ya. Jadi mungkin niatnya dulu yang dibenerin, terus harus ada ini sih, pesan apa yang ingin disampaikan sama pembaca gitu. Jangan sampai pembaca hanya membaca tulisan kita yang kosong gitu, nggak ada makna yang bisa pembaca ambil dari tulisan kita, dari cerita kita, mau itu fiksi ataupun non fiksi. Terima kasih Mas Nanil, cukup sekian bincang-bincang kita terhadap seorang novelis Ibrahimi, cetakan Ibrahimi yang sedang
viral-viralnya saat ini. Mungkin saya Ahmad Fadil Effendi dan Mas Nanil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.